Saya tadi juga sepakat dengan Pak Dahlan bahwa contoh ketika kita tidak mengambil the Protestant ethic and the spirit of capitalism, yang itu bisa mengilhami Eropa dan Amerika menjadi seperti sekarang. Juga Jepang, bukunya Robert Della Villa mengenai Shunto Ogawa, Pre-Industrial Japan itu memang ternyata terinspirasi oleh religi Tokugawa. Kemudian di samping itu juga yang tetangga kita, Pak, tetangga kita Singapura, Hong Kong, Taiwan dan Korea itu adalah orang Barat menyebut sebagai Little Dragons, negara Little Dragon State atau negara-negara kecil gitu. Karena memang sebelumnya naga gitu. Dan itu terinspirasi oleh Konfusianismenya. Nah, kita ini yang notabene mayoritas Muslim itu kan tampaknya belum mengambil spirit itu. Yang terbukti tadi saya sampaikan di awal, Indonesia has let's say work ethic and serious corruption. Nah, saya dari posisi ini saya ingin mungkin kita semua ingin mendapatkan dari solusi bagaimana spirit Islam itu yang tadi Pak Dahlan sudah menyampaikan. Jadi nilai tauhid itu mestinya menjadi inspirasi pokok gitu. Inspirasi pokok untuk menggerakkan etos ini, termasuk kita dalam rangka berumah Muhammadiyah ini, berada di rumah Muhammadiyah. Itu saya kira menjadi sebuah solusi yang memang saya kira menjadi sangat penting ketika kita ingin menggerakkan roda ini agar ke depan kita harus sepakat, karena perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi tidak mungkin hidup tanpa perubahan. Di samping itu memang bicara perubahan, di situ butuh ada vision, ada skill, ada insentif, dan kemudian ada resourcesnya, baru namanya action plan-nya. Jadi 5 ruang itulah mestinya harus kita punya. Tanpa action plan ini bukan Muhammadiyah juga, gitu kan. Nah, saya pribadi dan mungkin teman-teman juga negara ini adalah ingin mendapatkan solusi bagaimana spirit Islam itu mampu menggerakkan kita yang notabene secara demografi Indonesia ini adalah urutan keempat bicara tentang jumlah penduduk. Tadi Pak Dahlan juga menyampaikan Cina misalnya, Taoismenya maupun Konfusianismenya itu mengilhami Cina itu adalah masuk kategori yang ketiga yang bicara tentang modern nation state, masuk draft non-western modernity. Sebagainya juga sepakat. Saya kira itu beberapa hal, kurang minta maaf, matur nuwun banget. Jazakumullah khairan al-jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan mempengaruhi etos kerja dari pimpinan. Kalau dilihat si kandidat juga nggak nampak, kalau dilihat spirinya itu bagus-bagus. Saya kira ini terima kasih selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Badardin dari PTN Karanganyar. Berbicara masalah leadership atau kepemimpinan, ini adalah sangat menarik karena yang hadir semuanya adalah pemimpin, termasuk yang berbicaranya adalah juga pemimpin. Hanya perbedaannya yang berbicaranya adalah pimpinan pusat dan kita ini adalah pimpinan Muhammadiyah daerah. Yang saya tanyakan sebenarnya sama dengan dari Sagir ini. Jadi tipologis kepemimpinan Muhammadiyah dengan pendiri Muhammadiyah Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan kepemimpinan Muhammadiyah sekarang ini memang sungguh perbedaannya adalah sangat mencolok. Pimpinan Muhammadiyah sekarang ini adalah kalau kita potret atau kita lihat memang ya kaya-kaya. Jadi rumahnya bagus, mobilnya itu lebih dari satu dan bagus-bagus. Tapi kepemimpinan dari pendiri Muhammadiyah namanya Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan ini pada waktu meninggal dunia itu kalau ditanya di manakah alamat rumahnya Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan, tidak ada orang yang tahu. Ini karena dia itu memang sangat mementingkan suatu organisasi Muhammadiyah. Nah, perbedaannya yang saya tanyakan kepemimpinan pendiri Muhammadiyah dengan pemimpin sekarang ini adalah apa? Yang kedua, Pak. Yang kedua,
Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ini kan sudah memasuki abad yang kedua. Muhammadiyah ini sudah memasuki abad yang kedua. Jadi kalau di dalam organisasinya adalah sudah kuat dan sudah matang. Memang Muhammadiyah ini adalah bukan partai politik, tapi Muhammadiyah ini adalah tidak buta politik. Nah, yang saya tanyakan, banyak orang-orang Muhammadiyah yang putus loncat dari pemimpin Muhammadiyah menjadi pengurus parpol, kemudian kembali lagi ke Muhammadiyah. Yang saya tanyakan adalah demikian. Di dalam menghadapi tahun 2014 itu kan nanti akan ada namanya perebutan pesta demokrasi RI 1. Karena Pak Dahlan ini adalah seorang pimpinan pusat, apakah sampai saat ini ada tokoh-tokoh Muhammadiyah yang sudah berbisik-bisik kiranya itu adalah akan jadi kandidat RI 1. Ini perlu Pak sebagai pimpinan. Jokowi itu belum laku Pak. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tipologis daripada kepemimpinan itu adalah ada namanya kepemimpinan yang laissez-faire atau masa bodoh. Kemudian ada kepemimpinan yang demokrasi. Tapi yang sangat bahayanya adalah kepemimpinan Muhammadiyah yang kelihatannya demokrasi tapi ini adalah manipulasi. Sehingga menimbulkan suatu ABS asal Bapak senang. Akhirnya banyak dari pemimpin-pemimpin Muhammadiyah itu yang lari putus loncat kepada organisasi yang lain. Contohnya saja Ahmad Sukino. Itu saya tahu persis dia itu orang tokoh Muhammadiyah di Solo, tapi kemudian memimpin MTA. Nah setelah di sana itu kepemimpinannya itu tekniknya ya persis Muhammadiyah ya, dan membuat suatu amal usahanya ya kayak Muhammadiyah dan sebagainya. Nah untuk itu bagaimana cara menanggulangi daripada kepemimpinan Muhammadiyah ini supaya tidak lari kemana-mana ini. Jadi 3 pertanyaan yang perlu kami sampaikan pada Pak Dahlan AS kaitannya dengan berbicara masalah represi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di Muhammadiyah itu diharapkan seperti tinggal mencet tombol, dalam arti sudah siap pakai, sudah tidak siap latih lagi. Tapi saya tetap mengusulkan tidak semua kebijakan dari yang lahir dari PP atau ke berikutnya ini untuk diamalkan di tingkat daerah ataupun wilayah itu selalu langsung bisa didelegasikan secara otomatis, bisa dilaksanakan. Ini terkait dengan kemarin saya sudah mengikuti Rakerwil untuk Majelis PKU di Semarang. Jadi dari komisi untuk khusus BPH ini memang aturan kaidahnya jelas. Cuma ketika itu disosialisasikan itu dari seluruh hadirin yang mewakili majelis PKU ini nampaknya 99% sebab yang setuju itu cuma saya Pak. Untuk BPH itu disosialisasi di tingkat operasional.